Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom umat Allah yang terkasih, hari ini Jumat tanggal 29 Oktober 2012. Lukas 14 ayat 1 sampai 6 menjadi bahan permenungan kita. Tiga kali Yesus untuk yang ketiga kalinya Yesus pergi berkumpul atau mengunjungi sebuah rumah untuk makan, dan itu rumah orang Farisi. Dan tiga kali pula orang-orang Farisi datang. Ada yang ingin menjebaknya, ada yang ingin melihat titik lemahnya di mana, ada yang mengawasinya, jangan-jangan ia melakukan sesuatu. Nah, pada saat Yesus makan, datang seorang tamu yang tidak diundang. Seorang tamu yang tidak diundang, seorang yang menderita sakit. Bayangkan dalam sebuah perjamuan, lalu ada seorang yang tiba-tiba datang mohon supaya Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkannya, dan ini tentu saja akan menjadi bahan persoalan bagi Yesus dan orang-orang Farisi. Pria ini menderita sakit busung air. Sakit busung air adalah pembengkakan pada perut yang disebabkan oleh kelebihan cairan. Orang yang menderita busung air ini selalu merasa haus. Jadi setiap kali ia minum, tidak lama kemudian ia merasa haus dan ingin minum lagi. Nah, jadi penyakitnya ialah ia kelebihan cairan. Tetapi ia juga kekurangan atau menderita rasa haus gitu. Nah, jadi ketika ia memuaskan rasa haus, itu sama dengan memperburuk keadaannya. Jadi betapa menderita keadaan orang ini, sehingga itu ia lalu memberanikan diri datang kepada Yesus. Dan tentu saja Yesus sudah tahu apa yang akan dikatakan oleh orang-orang Farisi, karena pada saat itu adalah hari Sabat. Maka Yesus mengajukan pertanyaan, apakah seseorang diperkenankan untuk menyembuhkan pada hari Sabat atau tidak diperkenankan sama sekali. Tentu saja spontan semua orang dalam hati pasti akan menjawab, ya tentu saja diperbolehkan. Tetapi orang-orang Farisi ini diam. Kita tahu bahwa mereka tentu akan mengatakan tidak boleh. Hari Sabat bukan untuk kerja. Nah, karena mereka tak mampu menjawab, lalu akhirnya Yesus mengambil sebuah tindakan. Ia memegang tangan orang sakit itu, lalu menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Nah, Yesus selalu membangun argumentasinya kembali. Lalu ia mulai dari bawah. Artinya dengan contoh sehari-hari, dengan contoh yang konkret. Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur meskipun itu pada hari Sabat? Pertanyaan yang dilematis tentu saja. Siapa yang akan membiarkan begitu saja kalau seorang anak atau binatang peliharaannya yang darinya ia juga menggantungkan kehidupannya untuk sehari-hari, lalu membiarkan begitu saja? Artinya membiarkan ia seperti itu, dan akhirnya mungkin bisa akan mati. Dan tentu saja tidak akan ada orang yang tinggal diam saja. Tentu dia akan segera menarik itu. Logikanya ialah, jika ini pun kita lakukan terhadap binatang, ya, terlebih lagi ini harus kita lakukan apalagi kepada seorang manusia. Nah, sebetulnya inti yang mau dikatakan bahwa manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan, sang empunya Sabat itu kita. Maka Sabat itu haruslah membebaskan. Seperti Yesus yang membawa tahun pembebasan, tahun Yobel, untuk membebaskan para tawanan. Justru hari Sabat itu harus membawa kebebasan bagi para tawanan. Dan Yesus sudah menyatakan dan mewujud nyatakan itu. Saudara-saudara terkasih,
Lagi-lagi kita harus berhadapan dengan kefarisian, iri hati, cemburu, dengki, amarah, merasa tersaingi dari diri orang-orang Farisi. Ketika lalu mereka berhadapan dengan Yesus, tindakan yang mendatangkan kerajaan Allah, yang membawa penyembuhan, yang dinanti-nantikan banyak orang. Dan lalu iri hati itu yang membuat mereka dengan berbagai cara, 1001 cara, 1001 alasan untuk lalu menyalahkan Yesus. Yesus menghadapi orang-orang demikian. Yesus dengan kecerdasannya, pengetahuan ilahinya, dapat dengan mudah mematahkan argumentasi yang sedang dibangun oleh orang-orang Farisi, yang sesungguhnya bersumber dari rasa dengki atau iri hati yang tertanam dalam diri mereka. Yang kedua, kita ini seperti pria yang menderita busung air. Ia begitu haus akan air, ingin air, tetapi memuaskan rasa haus itu justru hanya akan memperburuk keadaannya. Lukas menjelaskan penyakit orang ini sebagai metafora bagi keinginan yang tidak terpuaskan. Luar biasa. Ketika kita memenuhi keinginan kita, serentak dengan itu, apa yang kita peroleh itu kemudian akan lalu membuat kita terbelenggu, akan membuat kita terikat. Dan ini memperburuk keadaan rohani kita tentu saja. Bisa bahkan mematikan keadaan rohani kita ketika kita kelebihan hawa nafsu. Kita hanya mementingkan kepentingan diri kita. Yang satu terpuaskan, yang lain tidak. Maka kita harus memuaskan keinginan ini lagi, memuaskan ini. Lalu akhirnya kita justru akan menderita kelelahan. Kita akan menderita kekosongan. Tak ada satupun yang lalu kemudian membahagiakan. Dan dalam bahasa rohani inilah yang namanya disebut dengan perbudakan dosa, ya. Bahwa kita diperbudak oleh setan yang selalu menggoda kita untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Pria ini berani datang hari ini dengan penyakitnya supaya dijamah dan disembuhkan. Mari Anda dan saya, kita semua juga berani datang ke hadapan Tuhan untuk lalu disembuhkan, supaya ia dijamah, supaya aku dijamah, supaya Anda dijamah, supaya orang-orang yang kita cintai pun dijamah oleh Tuhan, supaya satu dosa keinginan itu dapat kita seimbangkan, dapat kita membuatnya hanya sebagai kebutuhan kita saja, tapi tidak sampai membuat kita terikat. Itu sungguh-sungguh merupakan perjuangan yang luar biasa. Tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita periksa di mana kelengketan saya, di mana kelekatan saya. Mungkin saya suka menggosip, mungkin saya mudah marah, mungkin saya gampang emosional, mungkin gampang iri hati, cemburu dengan keberhasilan orang lain, atau saya mudah terpuaskan oleh keinginan-keinginan duniawi, materialistis, hedonistis. Kita perlu untuk masuk ke dalam ini, meneliti lebih jauh, mengenal dosa-dosa favoritku, kelengketan-kelengketanku. Lalu kita datang ke hadapan Tuhan, bersimpuh seperti pria ini, lalu ia dijamah dan disembuhkan. Kuasa Tuhan juga akan bekerja untuk Anda dan saya, kita semua, sehingga pekerjaan Tuhan itu lalu mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Semoga kita jangan seperti orang-orang Farisi. Semoga kita menjadi dokter yang menjadi penyembuh bagi sesama kita, atau minim kita menjadi perawat yang membawa orang-orang yang sakit rohani ini kepada sang tabib utama, sang tabib yang sempurna, yaitu Yesus, supaya kita disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.